teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang sampling audit, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Simak videonya sampai akhir. Pengujian pengendalian dan pengujian substansif. A. Metodologi untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan kedua dan ketiga. Digunakan untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan kedua dan ketiga tergantung pada strategi audit pendahuluan. Kedua alternatif strategi audit pendahuluan tersebut adalah yang pertama, primarily substantive approach, dan yang kedua, lower assess level of control risk approach. Kemudian ada faktor-faktor pertimbangan audit sebagai berikut. Yang pertama, plan assess level of control risk, dan yang kedua, luas pemahaman auditor terhadap struktur pengendalian intern yang dihimpun. Yang ketiga, test of control yang dilaksanakan dalam menentukan risiko pengendalian. Dan yang keempat, plan assess level of substantive test yang dilakukan auditor untuk mengurangi risiko audit pada tingkat serendah mungkin. Metodologi pemeriksaan yang digunakan auditor dalam pendekatan pengutamaan pengujian substansif atau primarily substantive approach meliputi 8 tahapan berikut. Yang pertama, menghimpun dan mendokumentasikan pemahaman struktur pengendalian intern. Dan yang kedua, menetapkan risiko pengendalian berdasarkan penguji pengendalian yang dilakukan dalam menghimpun pemahaman struktur pengendalian intern. Yang ketiga, menentukan kemungkinan dapat tidaknya dilakukan pengurangan lebih terhadap tingkat risiko pengendalian yang telah ditentukan. Keempat, melaksanakan pengujian pengendalian tahapan untuk memperoleh bukti tahapan mengenai aktivitas operasi. Yang kelima, melakukan revisi atau menetapkan kembali risiko pengendalian berdasarkan bukti tambahan. Keenam, melakukan dokumentasi atas penetapan risiko pengendalian. Ketujuh, melakukan penilaian terhadap kemampuan tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan tersebut untuk mendukung tingkat pengujian substansif yang direncanakan auditor. Dan yang kedelapan, merancang pengujian substansif. Ada dua alternatif tindakan auditor. Yang pertama, melakukan pengujian pengendalian dalam menghimpun pemahaman struktur pengendalian intern. Yang kedua, auditor melakukan pengujian dalam menghimpun pemahaman. Kemudian menentukan kemungkinan dapat tidaknya dilakukan pengurangan lebih lanjut terhadap tingkat risiko pengendalian yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan auditor untuk pertama, memperoleh pengurangan tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan. Kedua, merencanakan perubahan yang sesuai dalam tingkat risiko deteksi yang direncanakan. Dan yang ketiga, merencanakan perubahan yang sesuai dalam pengujian substansif yang direncanakan. Lower assets level of control risk approach. Lower assets level of control risk ini menggunakan asumsi bahwa auditor menganggap efektivitas struktur pengendalian intern dapat diandalkan. Lower assets level of control risk approach meliputi 6 tahapan berikut. Yang pertama, menghimpun dan mendokumentasikan pemahaman struktur pengendalian intern. Yang kedua, merencanakan dan melaksanakan pengujian pengendalian. Yang ketiga, menetapkan risiko pengendalian. Yang keempat, melakukan dokumentasi atas penetapan risiko pengendalian. Kelima, melakukan penilaian terhadap kemampuan tingkat risiko pengendalian tersebut untuk mendukung tingkat pengujian substansif yang direncanakan auditor. Dan yang keenam, merancang pengujian substansif. Merencanakan dan melaksanakan pengujian dan pengendalian. Pengujian pengendalian dapat dilaksanakan pada 2 saat, yaitu yang pertama, selama pelaksanaan pekerjaan intern setelah memperoleh pemahaman mengenai berbagai kebijakan dan prosedur struktur pengendalian yang relevan. Yang kedua, bersamaan dengan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai sebagai kebijakan dan prosedur struktur pengendalian yang relevan. Yang selanjutnya adalah menetapkan risiko pengendalian. Dalam lower assess level of control risk approach, ditetapkan risiko pengendalian satu kali oleh auditor. Dilakukan setelah auditor memahami struktur pengendalian internal. Penetapan risiko ini dilakukan berdasarkan bukti efektivitas operasi kebijakan dan prosedur pengendalian klien yang diperoleh melalui pelaksanaan pengujian pengendalian. Yang
Yang selanjutnya adalah melakukan dokumentasi atas penetapan risiko pengendalian. Risiko pengendalian ditetapkan pada tingkat di bawah maksimum dengan keyakinan auditor bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian klien dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya salah satu material. Auditor harus menunjukkan ketepatan dan keyakinannya tersebut dalam dokumentasi atas penetapan risiko pengendalian dalam kertas kerjanya. Yang selanjutnya adalah merancang pengendalian substantif. Ada 3 pertimbangan dalam merancang pengujian substantif, di antaranya 1. Berdasarkan sifat dan jenis pengujian pengendaliannya, 2. Penentuan waktu pelaksanaan pengujian pengendalian, yang ketiga adalah lingkup pengujian pengendalian. Pada strategi Lower Assess Level of Control Risk Approach, auditor lebih terbatas dalam melaksanakan pengujian substantif daripada pengujian substantif yang dilaksanakan pada Primarily Substantive Approach. Hal ini sesuai dengan tingginya tingkat resiko deteksi yang ditetapkan. Lalu, lingkup pengujian pengendalian dipengaruhi langsung oleh tingkat pengendalian risiko yang ditetapkan dan direncanakan oleh auditor. Klien lama, lingkup pengujian pengendalian juga dipengaruhi oleh penggunaan bukti yang diperoleh pada pelaksanaan audit tahun sebelumnya. Yang selanjutnya adalah menentukan saat pelaksanaan pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian dilaksanakan pada 2 saat. Yang pertama, selama pekerjaan interim. Yang kedua adalah pada saat mendekati akhir tahun. Auditor sudah seharusnya lebih mengutamakan pelaksanaan pengujian pengendalian mendekati akhir tahun. Idealnya, pengujian pengendalian dilaksanakan pada keseluruhan periode tahun pembukuan yang diaudit. Tapi hal ini tidak selalu praktis untuk dilaksanakan. Dan selanjutnya adalah penentuan risiko pengendalian. Dalam menentukan risiko pengendalian, untuk setiap asersi auditor perlu melakukan yang pertama, mengidentifikasi salah satu potensial untuk asersi tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi pengendalian yang tepat untuk mencegah salah saji. Yang ketiga, menghimpun bukti-bukti dari pengujian pengendalian. Yang keempat, melakukan evaluasi bukti yang diperoleh. Yang kelima, menentukan risiko pengendalian. Yang selanjutnya adalah penentuan resiko deteksi. Resiko deteksi dapat ditekan atau diturunkan auditor dengan cara 1. Mengadakan perencanaan audit yang memadai. Kedua, melakukan pengawasan yang tepat. Yang ketiga, menerapkan prosedur audit secara efektif. Yang keempat, menerapkan standar pengendalian mutu pemeriksaan. Yang selanjutnya adalah perancangan pengujian substantif. Hal-hal yang perlu dilakukan diantaranya yang pertama, mengetahui sifat pengujian. Yang kedua, menentukan waktu pengujian. Yang ketiga, mengetahui luas pengujian substantif yang perlu memenuhi tingkat risiko deteksi yang dapat diterima setiap asersi. Yang selanjutnya adalah prosedur pelaksanaan pengujian substantif, yang diantaranya adalah ada 8 prosedur pelaksanaan. Yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada para karyawan berkaitan dengan kinerja mereka. Yang kedua, pengamatan atau observasi terhadap personel dalam melaksanakan tugas mereka. Yang ketiga, menginspeksi dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang ada. Yang keempat, melakukan perhitungan kembali atau reperforming. Yang kelima, konfirmasi. Yang keenam, analisis. Yang ketujuh, pengusutan atau tracing. Yang kedelapan, penelusuran atau forensic. Yang selanjutnya adalah jenis pengujian substantif. Tipe-tipe pengujian substantif yang dapat digunakan, yang pertama adalah pengujian secara rinci atau detail terhadap saldo. Yang kedua, pengujian secara rinci atau detail terhadap transaksi. Yang ketiga adalah prosedur analisis. Sampling audit. Auditor melakukan pemilihan sampel dengan maksud untuk memperoleh sampel yang representatif. Sampel yang representatif adalah sampel yang mempunyai karakteristik yang sama dengan karakteristik populasi. Sebagai contoh,
Auditor menemukan 2% kesalahan atas faktur penjualan. Seandainya ia melakukan inspeksi atas seluruh faktur penjualan, misalkan auditor ada satu sebuah jumlah faktur penjualan sebagai sampel dari suatu populasi. Sampel tersebut dapat dikatakan sebagai sampel yang representatif apabila auditor menemukan 2 buah faktur yang mengandung kesalahan. Pada kenyataannya, auditor tidak akan dapat mengetahui apakah sampel yang diambilnya merupakan sampel yang representatif. Meskipun ia telah selesai melaksanakan seluruh pengujian, auditor maksimal hanya dapat meningkatkan kualitas pengembalian sampel menjadi mendekati kualitas sampel yang representatif. Hal tersebut dapat dilaksanakan auditor dengan cara merancang dan melakukan seleksi sampel dan mengevaluasi hasil sampel secara cermat. Definisi dan tujuan sampling audit. Penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan sedemikian rupa, sehingga semua unit sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Ketidakpastian dan sampling audit. Standar pekerjaan lapangan kedua dan ketiga mengindikasikan pengakuan adanya suatu ketidakpastian dalam audit. Auditor menerima ketidakpastian atas dasar adanya hubungan antara faktor-faktor biaya dan waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan atas semua data, dengan konsekuensi negatif akibat kesalahan keputusan yang didasarkan atas kesimpulan yang dihasilkan dari audit terhadap data sampel semata. Ada trade-off antara kedua hal tersebut. Ketidakpastian meliputi yang pertama, ketidakpastian yang disebabkan langsung oleh penggunaan sampling atau risiko sampling, dan yang kedua ada ketidakpastian yang disebabkan oleh faktor selain sampling atau risiko non-sampling. Risiko sampling. Risiko sampling berkaitan dengan kemungkinan bahwa sampel yang diambil bukanlah sampel yang representatif. Risiko sampling timbul dari kemungkinan bahwa kesimpulan auditor bila menggunakan sampling mungkin menjadi lain dari kesimpulan yang akan dicapai bila cara pengujian yang sama diterapkan tanpa sampling. Auditor harus menerapkan pertimbangan profesional dalam menentukan besarnya risiko sampling. Risiko sampling dapat dibedakan atas risiko sampling dalam pengujian substansif atas detail atau rincian. Risiko sampling dalam melaksanakan pengujian pengendalian. Dalam menyelenggarakan pengujian substansif, auditor memerhatikan 2 aspek penting dari risiko sampling yang meliputi yang pertama ada risiko keliru menerima dan yang kedua ada risiko keliru menolak. Risiko keliru menerima adalah risiko bahwa auditor menerima kesimpulan berdasarkan hasil sampel bahwa suatu saldo akun dari laporan tersebut disajikan secara wajar, padahal pada kenyataannya saldo akun tersebut mengandung salah saji secara material. Dalam menyelenggarakan pengujian pengendalian, auditor memerhatikan 2 aspek penting dalam risiko sampling yang meliputi yang pertama ada risiko penentuan tingkat risiko pengendalian yang terlalu rendah, dan yang kedua ada risiko penentuan tingkat risiko pengendalian yang terlalu tinggi. Risiko non-sampling. Risiko non-sampling meliputi semua aspek risiko audit yang tidak berkaitan dengan sampling. Risiko ini tidak akan pernah dapat diukur secara matematis. Risiko non-sampling timbul karena kesalahan manusia seperti gagal mengakui kesalahan dalam dokumen, kesalahan pemilihan maupun penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit, salah interpretasi hasil sampel. Walaupun tidak dapat diukur secara matematis, risiko non-sampling ini dapat ditekan auditor dengan cara sebagai berikut: melakukan perencanaan yang tepat, melakukan pengawasan atau supervisi yang tepat, menerapkan standar pengendalian kualitas yang ketat. Pendekatan sampling audit. Ada 2 pendekatan umum dalam sampling audit yang dapat dipilih auditor untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup. Kedua pendekatan tersebut adalah yang pertama sampling statistik dan yang kedua sampling non-statistik. Kedua pendekatan tersebut mengharuskan auditor untuk menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan rencana sampling. Auditor harus menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam melakukan pengevaluasian hasil sampling. Sampling statistik dan sampling non-statistik mengharuskan auditor untuk menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam menghubungkan bukti audit yang dihasilkan melalui pengambilan sampel dengan bukti audit lain dan dalam mengambil kesimpulan atas saldo akun atau kelompok transaksi yang berkaitan. Sampling statistik. Sampling statistik lebih banyak memerlukan biaya daripada sampling non-statistik. Biaya tersebut dikeluarkan berkaitan dengan yang pertama, biaya pelaksanaan training bagi staf auditor untuk menggunakan statistik. Yang kedua, biaya pelaksanaan implementasi rencana sampling statistik.
Tingginya biaya sampling statistik dikompensasi dengan tingginya manfaat yang dapat diperoleh melalui pelaksanaan sampling statistik. Sampling statistik lebih memberikan manfaat daripada non-statistik. Sampling statistik menguntungkan manajemen dalam 3 hal berikut. Yang pertama, perancangan sampel yang efisien. Yang kedua, pengukuran kecukupan bukti yang dihimpun. Dan yang terakhir, ada pengevaluasian hasil sampel. Sampling non-statistik. Sampling non-statistik merupakan pengembalian sampel yang dilakukan berdasar kriteria subjektif. Auditor dapat menentukan besarnya sampel yang diambil dalam sampling non-statistik dengan melakukan pertimbangan subjektif berdasar pengalamannya. Pelaksanaan evaluasi atas sampel juga dilakukan berdasar kriteria subjektif dan pengalaman auditor yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada sampling dalam pengujian substantif. Perencanaan sampel meliputi pengembangan strategi pelaksanaan audit. Standar Profesional Akuntan Publik 390 par 16 menyebutkan berbagai faktor yang harus dipertimbangkan auditor dalam perencanaan sampel atas pengujian substantif. Faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama, hubungan antara sampel dengan tujuan audit yang relevan yang harus dicapai. Yang kedua, pertimbangan pendahuluan atas tingkat materialitas. Yang ketiga, tingkat risiko keliru menerima yang dapat diterima auditor. Dan yang terakhir, karakteristik populasi. Yang selanjutnya ada sampling. Pelaksanaan evaluasi atas hasil sampel. Prosedur audit yang memadai untuk suatu tujuan audit tertentu harus diterapkan terhadap setiap unsur sampel. Apabila ada unsur sampel terpilih yang tidak diperiksa karena dokumen pendukungnya hilang misalnya, maka perlakuan terhadap unsur itu tergantung pada dampak unsur itu terhadap penilaian hasil sampel. Auditor dengan menggunakan judgement profesionalnya wajib memproyeksikan salah saji hasil sampel terhadap unsur-unsur dalam populasi yang menjadi asal sampel terpilih. Auditor wajib mempertimbangkan aspek kualitatif suatu salah saji yang meliputi sifat dan penyebab salah saji, kemungkinan hubungan antara salah saji dengan tahapan audit sebelumnya. Jika auditor menemukan hasil sampel menunjukkan bahwa asumsi perencanaan auditor tidak benar, ia harus mengambil tindakan yang dipandang perlu, seperti mengubah tingkat risiko yang ditentukan sebelumnya, memodifikasi pengujian audit yang lain yang telah dirancang berdasar tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian sebelumnya. Variabel sampling. Salah satu jenis sampling statistik untuk pelaksanaan pengujian substansif yang dikemukakan adalah variabel sampling atau classical variable sampling. Estimasi mean per unit. Sampling estimasi mean per unit yang disebut juga simple extension method meliputi penentuan nilai audit untuk setiap item dalam sampel. Rata-rata nilai audit ini kemudian dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi untuk memperoleh estimasi atas total nilai. Auditor juga menghitung cadangan atau allowance risiko sampling untuk digunakan dalam pengevaluasian hasil sampel. Mendefinisikan kondisi kesalahan. Langkah ini diambil apabila auditor bertujuan untuk memperoleh bukti bahwa saldo akun tercatat tidak mengandung salah saji yang material. Sampling ini digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam jumlah rupiah dalam populasi. Berbeda dengan atribut sampling yang mengukur tingkat keterjadian penyimpangan. Ukuran dalam sampling ini adalah jumlah rupiah kesalahan. Ukuran populasi. Semakin besar ukuran atau jumlah populasi, semakin besar ukuran atau jumlah sampel. Ketepatan penentuan atau penghitungan ukuran populasi sangat penting karena faktor ini dimasukkan dalam perhitungan ukuran sampel. Di samping itu, ukuran populasi juga dimasukkan dalam perhitungan hasil sampel, yaitu menentukan metode pemilihan sampel. Sampel dalam pengujian substantif harus dipilih oleh auditor dengan cara tertentu sehingga sampel tersebut mewakili anggota populasi. Ada 3 metode pemilihan sampel, yaitu yang pertama, pemilihan acak atau random, yaitu setiap item atau unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Yang kedua, pemilihan sistematis, yaitu pemilihan item atau unsur dengan menggunakan interval konstan di antara yang dipilih, yang interval pemulaannya dimulai secara acak. Yang ketiga, pemilihan sembarang atau haphazard selection, yang merupakan alternatif pemilihan acak. Metode sampling random lah yang menghasilkan sampel yang mewakili anggota populasi. Kesimpulan menyeluruh. Apabila penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif atas hasil sampel mendukung kesimpulan bahwa populasi mengandung salah saji yang material, maka auditor harus menggunakan pertimbangan profesional untuk menentukan tindakan yang tepat. Apabila sampel ternyata tidak representatif, maka auditor dapat menambah sampel dan mengevaluasi kembali hasilnya.
Apabila nilai buku populasi salah saji melebihi salah saji yang dapat ditoleransi, maka auditor dapat mengajukan pertanyaan pada klien, menyesuaikan nilai buku dengan persetujuan klien, dan mengevaluasi kembali hasil sampel. Berikutnya yaitu sampling estimasi perbedaan atau difference estimation sampling. Perbedaan dihitung untuk setiap item sampel yang sama dengan nilai audit item tersebut dikurangi nilai bukunya. Auditor kemudian menggunakan rata-rata perbedaan untuk menghimpun estimasi nilai populasi total. Variabilitas perbedaan tersebut digunakan untuk menentukan achieved precision atau cadangan yang dapat diterima untuk resiko sampling. Ada 4 hal yang harus dipenuhi untuk menggunakan teknik sampling ini, yaitu A. Nilai buku setiap item populasi harus dapat diketahui auditor. B. Total nilai buku populasi harus dapat diketahui auditor. C. Jumlah keseluruhan dari nilai buku item populasi harus sama dengan total nilai buku populasi. D. Harus ada perbedaan antara nilai audit dan nilai buku yang dapat diharapkan. Berikutnya yaitu sampling estimasi rasio. Dalam sampling ini, auditor menentukan nilai audit untuk setiap item sampel. Rasio dihitung dengan menghitung hasil pembagian jumlah nilai audit dibagi jumlah nilai buku untuk item sampel. Rasio tersebut kemudian dikalikan dengan nilai buku total untuk menghasilkan nilai populasi total yang diestimasikan. Pelaksanaan rencana sampling. Pada teknik sampling estimasi rasio, auditor perlu melakukan beberapa perhitungan setelah nilai audit untuk setiap item sampel ditentukan. Perhitungan tersebut mencakup A. Menghitung rasio jumlah nilai audit dan nilai buku untuk setiap item sampel. B. Menghitung rasio nilai audit dan nilai buku untuk setiap item sampel. C. Menghitung standar deviasi dari rasio individual setiap item sampel. Pengevaluasian hasil sampel. Pada teknik sampling estimasi rasio, nilai populasi total yang diestimasi dihitung dengan rumus X atau estimated sama dengan BV kali R. Berikutnya, sampling dalam pengujian pengendalian. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan auditor dalam perencanaan sampel atas pengujian pengendalian antara lain A. Hubungan antara sampel dengan tujuan pengendalian tertentu. B. Tingkat penyimpangan maksimum dari prosedur atau kebijakan pengendalian yang direncanakan. C. Tingkat resiko yang dapat diterima auditor atas penentuan resiko pengendalian yang terlalu rendah. D. Karakteristik populasi. Pelaksanaan evaluasi atas hasil sampel. Dalam menilai penyimpangan, auditor juga perlu mempertimbangkan aspek kualitatif dari penyimpangan yang meliputi A. Sifat dan penyebab penyimpangan. B. Kemungkinan hubungan antara penyimpangan dengan tahapan lain dalam audit. Selanjutnya, atribut sampling. Sampling atribut untuk pengujian pengendalian meliputi tahap berikut. 1. Menentukan tujuan pengujian audit. 2. Menspesifikasi atribut yang akan diperiksa dan kondisi penyimpangan. 3. Mendefinisikan populasi dan unit sampling. 4. Menspesifikasikan tingkat penyimpangan yang dapat diterima. 5. Menspesifikasikan risk of assessing control risk to low yang dapat diterima atau acceptable risk of overreliance. 6. Mengestimasi tingkat penyimpangan populasi. 7. Menentukan ukuran sampel. 8. Menentukan metode pemilihan sampel. 9. Melaksanakan prosedur audit. 10. Mengevaluasi hasil sampel. Nah, yang terakhir, sampling dengan tujuan ganda. Auditor, dalam situasi tertentu, dapat merancang sampel yang memenuhi 2 tujuan sekaligus, yaitu 1. Menentukan risiko pengendalian. 2. Menguji kebenaran jumlah moneter transaksi yang dicatat. Untuk melakukan hal itu, auditor biasanya telah membuat estimasi pendahuluan bahwa terdapat tingkat resiko yang rendah bahwa penyimpangan dari prosedur atau kebijakan struktur pengendalian intern yang ditetapkan dalam populasi akan melebihi tingkat penyimpangan yang dapat diterima. Sekian video materi kali ini, terima kasih dan semangat belajar pengauditan!